Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Rohman, NIM 931333818. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Facebook Marketing dalam Komunikasi Pemasaran Modern yang dikarang oleh Bapak Zainal Muttaqin. Dunia usaha merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian usaha, yang mana sudah terbukti menjadi kartu pengaman perekonomian nasional di masa krisis, terlebih pada sektor kecil, mikro, dan juga menengah. Kunci keberhasilan dunia usaha itu meliputi tersedianya atau jelasnya segmentasi pasar, sedangkan kekurangannya atau kelemahan yang mendasar yang dihadapi oleh para pebisnis yaitu adanya orientasi pasar yang rendah, kemudian lemahnya persaingan yang kompleks, dan infrastruktur yang tidak memadai. Komunikasi pemasaran modern. Pemasaran itu apa? Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan yang mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai bagi orang lain. Saat ini di Indonesia memerlukan lebih dari sekedar pengembangan produk, harga yang menarik, dan juga ketersediaan bagi konsumen sasaran. Namun di lain itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para pebisnis untuk memasarkan produknya. Yang pertama yaitu pelanggan di Indonesia semakin kritis. Kemudian yang kedua, pelanggan ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik dari produsen. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggan memiliki daya beli. Jadi dengan adanya daya beli yang mereka miliki, mereka dapat memilih sesuatu sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian yang keempat, pelanggan ingin diperhatikan. Sehingga dari hal tersebutlah terbangun suatu komunikasi antara konsumen dan juga produsen dengan baik. Kemudian yaitu situasi persaingan yang semakin kompetitif. Jadi tidak hanya Anda saja yang bisa menciptakan produk tersebut, tapi orang lain juga memiliki kesempatan untuk menciptakan produk-produk tersebut. Jadi untuk itu tingkatkan kualitas dan kepercayaan dari pelanggan tetap dipertahankan. Kemudian yang terakhir yaitu pengguna internet terus meningkat. Jadi dengan adanya sosial media yang mana hanya menggunakan paket data atau wifi saja, hal tersebut sudah dapat membuat produk kita terpasarkan dengan mudah kepada seluruh konsumen yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam melakukan pemasaran itu diperlukan adanya media pemasaran, maka dari itu perlu dilakukan perencanaan sebelum melakukan pemasaran melalui media. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama khalayak sasaran. Mengapa seperti itu? Agar produk kita sampai kepada konsumen yang tepat. Kemudian yang kedua wilayah demografis, yang mana hal itu berpengaruh pada jangkauan seseorang yang minat atau menginginkan produk-produk kita. Kemudian yang ketiga yaitu waktu yang tepat, yaitu adanya relevansi antara produk kita dengan konsumen. Kemudian yang keempat adanya efektivitas materi untuk dikomunikasikan, yang mana hal ini itu berupa informasi terkait dengan produk-produk yang kita miliki.
Facebook marketing. Nah, komponen yang pertama yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran itu sistem informasi yang mendukung perencanaan, pengawasan, dan juga pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran. Sistem informasi ini digunakan oleh pihak internal dan juga pihak eksternal. Aktivitas seperti ini dapat dilakukan melalui website e-commerce bisnis yang Anda lakukan. Yang kedua ada e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce yang artinya wadah untuk melakukan segala aktivitas jual beli atau transaksi yang dilakukan melalui media elektronik. Nah, ini biasanya di Facebook itu sudah ada fitur-fitur seperti ini. Nanti kalian tinggal mengisinya saja. Gitu. Facebook marketing. Nah, Facebook ini didirikan kapan? Pada tanggal 4 Februari 2004. Saat ini tercatat sebanyak 37 juta orang yang sudah menggunakan aplikasi Facebook. Seiring dengan bertambahnya para pengguna Facebook, pihak Facebook menambahkan fitur-fitur terbaru di dalamnya untuk menunjang para pebisnis ataupun pedagang kecil untuk memasarkan produk-produk mereka, yaitu melalui salah satunya yaitu Facebook marketing. Tentang Facebook marketing. Facebook marketing itu apa? Facebook marketing adalah melakukan aktivitas marketing atau pemasaran menggunakan media yang disediakan oleh Facebook dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dan menjalin komunikasi dengan konsumen. Jadi dengan adanya Facebook marketing ini diharapkan para pebisnis dan juga para pedagang dapat melakukan komunikasi dengan mudah dengan para konsumennya. Kemudian masih tentang Facebook marketing. Nah, tujuan dari marketing yang disediakan oleh pihak Facebook ini yang pertama, communitization. Nah, diharapkan dengan adanya Facebook marketing ini dapat terbentuk komunitas-komunitas para pebisnis yang sama ataupun komunitas-komunitas peminat produk yang Anda miliki. Kemudian yang kedua ada clarification, yaitu membentuk persepsi tentang siapa dan apa produk kita. Kemudian yang ketiga ada commercialization, yaitu terjadinya penjualan yang kemudian akan membangun hubungan yang berkelanjutan. Kemudian ada connection, yaitu menjaga hubungan agar selalu dekat dengan pelanggan. Melalui kedekatan ini diharapkan dapat tercipta penjualan yang berkelanjutan. Kemudian ada characterization, yang mana hal ini diciptakan untuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran terhadap merek sehingga konsumen dapat mudah mengingat produk yang Anda miliki. Kemudian ada conversation, yaitu membicarakan atau menyebarkan informasi kepada komunitas tentang apa yang kita lakukan, tentang apa produk kita itu sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada combination, yaitu gabungan dua atau lebih dari tujuan Facebook marketing. Kemudian implementasi Facebook marketing dalam komunikasi pemasaran modern. Yang pertama yaitu strategi informasi. Informasi dalam pemasaran itu disebut juga dengan pesan, yang mana pemasar harus memperhatikan beberapa hal berikut ketika menyampaikan pesan. Yang pertama yaitu pola pesannya. Karena apa? Karena pola pesan adalah cara terbaik untuk mengkomunikasikan pokok pesan kepada konsumen. Hal yang perlu diperhatikan dalam pola pesan ini yaitu kemudahan konsumen dalam menarik kesimpulan yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua tentang tatanan presentasi, karena tatanan presentasi yang baik juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang kita
Kemudian ada media penyampaian. Jadi salah satu media penyampaian yang baik itu ada dalam Facebook. Nah, Facebook ini memiliki beberapa fasilitas untuk menyampaikan pesan kepada para member melalui message box, posting status, catatan, dan image tagging. Lakukan penyampaian informasi ini secara berkala melalui beberapa fasilitas yang telah disediakan agar mudah untuk membangun kepercayaan konsumen. Dan yang ketiga ada pengaturan penyampaian pesan, yang mana hal ini dipengaruhi oleh format dalam penyampaian pesan tersebut. Yang pertama, beri judul yang menarik, kemudian kirim secara personal agar tidak dikira spam. Kemudian yang ketiga, buat pesan sesingkat mungkin dan juga sejelas mungkin. Kemudian ada cantumkan kontak yang dapat dihubungi agar konsumen dengan mudah mendapatkan produk yang kita pasarkan melalui kontak tersebut. Kemudian yang kelima ada lakukan pengiriman pesan atau informasi terkait produk secara berkala, agar hal ini sekali lagi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada produk kita. Kemudian setelah merancang strategi informasi yang baik, langkah selanjutnya yaitu merancang promosi. Promosi ini dapat dilakukan melalui 4 langkah. Yang pertama yaitu periklanan. Nah, iklan ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pesan kepada konsumen berupa informasi produk, bisa berupa gambar ataupun deskripsi tentang informasi produk tersebut. Kemudian yang kedua ada promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini seperti melakukan flash sale pada event-event tertentu atau dengan melakukan diskon pada event-event tertentu. Kemudian yang ketiga ada publisitas penjualan individu, yakni dengan cara melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui distributor ataupun reseller. Kemudian yang keempat ada kemasan yang menarik, yang mana kemasan yang menarik ini lebih memudahkan untuk menarik minat masyarakat terhadap produk yang kita miliki. Yang ketiga yaitu membangun komunitas, yang mana hal ini dipermudah oleh pihak Facebook dengan adanya grup ataupun fanpage yang disediakan oleh pihak Facebook, yang mana hal ini itu berisi halaman informasi umum tentang perusahaan atau instansi yang disukai oleh pengguna Facebook secara umum. Kemudian yang kedua yaitu ada optimalisasi Facebook marketing melalui aplikasi. Jadi Facebook ini memiliki banyak fitur aplikasi yang dapat dimanfaatkan, diantaranya untuk mengadakan sebuah polling atau jajak pendapat. Dengan aplikasi jajak pendapat ini, pemilik usaha atau instansi akan mendapatkan umpan balik dari pelanggannya secara baik, sehingga hasil dari jajak pendapat tersebut dapat digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Dan sebagai penutup yaitu ada beberapa keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan Facebook sebagai media pemasaran. Yang pertama yaitu Facebook menyediakan fungsi informasi, yakni untuk mengisi berbagai informasi pemakainya seperti umur, lokasi, hobi, kegiatan, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk menentukan segmentasi pasar. Kemudian yang kedua ada segmentasi pasar lebih fokus, yaitu dengan Facebook dapat dilakukan penyaringan target pasar dengan tepat sasaran berdasarkan informasi yang disajikan oleh penggunanya. Kemudian yang ketiga ada dapat diakses setiap saat. Jadi karena saat ini setiap orang pasti memiliki handphone, jadi seseorang tidak perlu untuk membuka laptop ataupun perangkat lainnya untuk dapat mengakses Facebook yang mereka miliki. Kemudian yang keempat ada komunikasi jadi lebih mudah, yaitu diantaranya di Facebook disediakan fungsi pesan atau message, obrolan, dan lain-lain.
Kemudian ada zero time feedback, yaitu umpan balik atas produk dapat berupa kritik dan juga saran yang disampaikan melalui Facebook saat itu juga tanpa merepotkan pengguna. Kemudian yang selanjutnya selalu terhubung. Jadi Facebook ini sebagai alat komunikasi dengan dunia bisnis sepanjang masa. Kemudian yang selanjutnya yaitu low budget high impact, yaitu menggunakan Facebook 100% gratis sehingga banyak penghematan yang bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu new wave marketing, yaitu gelombang baru pemasaran, yang mana hal ini bisa dilakukan salah satunya melalui media Facebook. Seperti itu insya Allah penjelasan atau review dari jurnal Facebook Marketing dalam Komunikasi Pemasaran Modern milik Pak Zainal Muttaqin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.